Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Minggu 3 Mei ini, nama minggu kita Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Kebenaran firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 dari ayat 31 hingga ayat 36. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkan dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats kita kali ini adalah nyanyian pujian Daud kepada Allah ketika membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Mereka merasakan kehadiran Tuhan dan selalu bersyukur atas segala anugerah-Nya. Nyanyian syukur bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan atas penyertaan Allah untuk umat-Nya. Ini terungkap dari hati yang paling dalam, bukan hanya lip service, bukan hanya di bibir saja, tapi ini benar-benar dalam bahasa Batak dikatakan marolo polop mahotodiku, seluruh jiwa bersorak-sorai atas segala anugerah-Nya yang telah Tuhan berikan kepada umat-Nya atas segala kasih setia-Nya. Dalam perikop kita kali ini, paling tidak ada dua penekanan bagaimana sesungguhnya hidup berjubilate, bersorak bagi Tuhan. Yang pertama, melalui pengalaman hidup kita sebagai orang yang beriman. Bagaimana kita menyikapi, menghitung segala pemberian Tuhan selama ini yang selalu hadir untuk menolong kita dalam segala warna-warni pikiran kita. Yang kedua,
tidak mengandalkan kuasa atau pikiran kita sebagai manusia. Layaknya dua orang yang ke Emmaus yang sedang berbicara dan mereka tidak mengenal siapa teman mereka yang berbicara karena mereka ketakutan pada saat itu. Karena masih dalam Paskah antara Jumat Agung dan Paskah. Pikiran mereka selalu dengan ketakutan. Sehingga teman mereka sendiri yang adalah Yesus, mereka tidak bisa mengenal. Itulah bahayanya. Kalau seseorang dalam ketakutan, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Demikian juga dalam menghadapi pandemik ini, Bapak Ibu Saudara, tentu sebagai orang yang beriman, kita disadarkan dengan segala sesuatu yang terjadi atas segala kehendaknya. Bukankah dia creatio ex nihilo, yang artinya yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kita tahu pandemi ini tadinya tidak ada. Tapi itu terjadi dan benar-benar real dalam kehidupan kita. Segala yang terjadi di dunia ini atas segala otoritas Tuhan. Tuhan yang bertindak atas segala sesuatunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa hidup berjubilati dalam keadaan pandemi seperti ini? Ada ilustrasi kecil, kisah antara si Tuan dan seorang hambanya. Aplikasi ini diberi judul Hati-hati dengan Jebakan 99. Kisahnya adalah seorang tuan dan seorang tukang kebunnya. Si tukang kebun ini yang sehari-harinya selalu bersuka cita. Dia selalu menikmati apa yang ada dalam hidupnya. Yang mungkin dia merasakan, inilah yang harus saya syukuri walaupun saya seorang tukang kebun. Si Tuan merasa heran, ini ada apa? Saya yang punya harta, saya punya jabatan, saya punya segala sesuatunya. Tetapi saya kenapa selalu khawatir? Kemudian dia berbicara dengan salah seorang stafnya. Si staf ini berbicara kepada si tuannya. Jangan-jangan Bapak kena jebakan 99. Namun sebelum Bapak menyadarinya, Bapak pulang dulu ke rumah. Bapak punya siapa di rumah? Tanya si staf tadi. Si Tuan mengatakan, saya punya seorang tukang kebun yang selalu setiap hari dia bersukacita dengan segala kekurangan. Jika dilihat dari fisik, coba dia kasih uang 1 juta. Kamu tulis di amplop 1 juta, namun isinya 900.000. Namun si Tuan berpikir 2 kali, kenapa bisa begitu? Tapi dia lakukan seperti itu. Di amplop ditulis 1 juta, tapi isinya 900.000. Lalu diberikan kepada si tukang kebun. Awalnya dia senang. Dia sampai di kamarnya, dia buka, dia hitung. Kok
900.000. Di sini tertulis 1.000.000. 100.000 lagi di mana? Jangan-jangan ada yang mengambil. Atau jangan-jangan tercecer di mana? Nah, di sini dia udah kena jebakan 90. Jebakan 99. Lalu besoknya dengan gelisah dia menghampiri tuannya. Tapi si tuan udah tahu. Kamu kenapa gelisah? Bukankah kamu senang? Senang sih sebenarnya, Pak. Tapi saya gelisah. Di amplop ini tertulis 1.000.000, tapi isinya kok 900.000 ya. Si tuan mengatakan, nah Anda kena jebak. Jebakan 99. Si tuan mengatakan, kenapa kamu harus gelisah dengan yang 100.000? Bukankah kamu memiliki 900.000 rupiah? Kenapa kamu gelisah memikirkan yang 100.000, sementara kamu memiliki yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu 900.000. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadar tidak sadar dalam menghadapi pandemik ini kita diperhadapkan. Kita memang sadar bahwa 1, 2, atau mungkin 3 bulan atau dan seterusnya kita masih diperhadapkan dengan pandemik ini. Ibu Bapak jangan lupa, puluhan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, 50-an tahun, bahkan lebih, kita sudah nikmati suasana normal. Jika pandemik ini katakan 1 sampai 3 bulan dan seterusnya. Di awal tadi kita sudah berbicara bahwa ini juga adalah otoritas Tuhan. Sanggupkah kita untuk berjubilate, untuk bersorak-sorai, sebagaimana ajakan minggu ini? Apakah kita seperti aplikasi tadi, sedih hanya karena kehilangan, merasa kehilangan 100.000, padahal dia masih memiliki jauh lebih banyak daripada itu 900.000. Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan kita waktu yang banyak sekali. Ibarat kita dalam keadaan sakit, puluhan tahun bahkan lebih Tuhan memberikan kita kesehatan. Pun kalau kita diberikan atau mengalami sakit 1 minggu, 2 minggu, sebulan, jangan lupa. Bertahun-tahun sudah Tuhan berikan kita kesehatan. Dengan dasar itulah Bapak Ibu Saudara, kita diajak pada saat ini tetap berjubilate. Tetap bersukacita, bahkan mengajak seluruhnya jauh daripada depresi, jauh daripada kegelisahan. Tapi dalam keadaan apapun, jangan mau kena jebakan 99 itu. Minggu Jubilate ini mengingatkan kita untuk selalu bersukacita, Bapak Ibu. Bersukacita berbeda dengan bergembira. Bersukacita itu lebih kepada Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan, digarisbawahi, di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bergembira itu lebih kepada faktor jasmani. Seseorang bergembira mungkin dia punya uang banyak, bergembira
dapat hadiah dari seseorang, dia bergembira karena beroleh jabatan yang baru, dan lain sebagainya. Tapi Filipi 4 yang referensi daripada ayat ini mengatakan dalam keadaan apapun kita bersuka cita. Karena sukacita ada pengharapan, karena sukacita ada penyerahan diri kepada Tuhan. Jangan mau terjebak dengan jebakan 99 ini. Dalam menghadapi pandemik ini pun kita tetap selalu berjubilate, bersorak bagi Tuhan agar Dia memulihkan gereja kita, keluarga kita, bangsa kita, dan seluruh dunia ini. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk seruan firman-Mu pada saat ini. Kami tetap bersuka cita, bersorak-sorai, sebagaimana nama minggu kami kali ini berjubilati. Kami tidak mau terjebak dengan jebakan 99. Biarlah kami dalam menghadapi pandemik ini tetap berjubilati karena masih jauh lebih besar anugerah Tuhan yang sebelumnya kami terima dibandingkan dengan yang sekarang. Mampukan kami Tuhan untuk berjubilati. Mampukan kami tidak mengandalkan kuasa kami. Mampukan hati kami untuk mengenal otoritas Tuhan yang bekerja atas bumi, langit, dan segala isinya. Melalui pandemik ini kami diajari untuk berpasrah, berserah hati, berserah diri kepada Tuhan. Banyak hal yang boleh kami petik dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami senantiasa untuk tetap bersuka cita, karena kasih-Mu jauh lebih besar daripada segala-galanya. Mungkin pandemik ini akan 1, 2, 3 bulan atau lebih. Tapi kami tidak menutup suatu kemungkinan bahwa hari esok akan lebih baik dibandingkan hari ini. Berdoa buat anak-anak Tuhan, terkhusus jemaat HKBP Petojo, yang Tuhan boleh anugerahkan kesehatan lahir dan batin. Itu bukan karena kuat kuasa kami Tuhan, tapi Tuhan selalu menaungi kami. Berdoa senantiasa buat jemaat Tuhan yang tetap mengalami isolasi mandiri di rumah untuk meraih kesempurnaan kesehatan. Berdoa buat jemaat Tuhan yang masih bergumul opnam di rumah sakit. Juga di Wisma Atlet, biarlah anugerah Tuhan yang boleh memulihkan mereka. Untuk saat ini, Tuhan menggerakkan pemerintah dan beberapa instansi untuk berbagi peduli kasih. Kami merasakan pandemi ini berpengaruh untuk semua aras kehidupan, baik ekonomi. Mari Bapa, berikan kami untuk saling memberi dan saling menerima satu dengan yang lain. Terima kasih untuk syafaan firman-Mu. Biarlah senantiasa kami tetap loyal kepada pemerintah, agar pandemi ini segera berakhir atas kuasa Tuhan tentunya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.